masing-masing sistem, nah itu nanti persentase. Hitung-hitungnya seperti apa sih? Bisa nggak Oh. dilakukan percobaannya? Biasanya ini kita lakukan untuk hal-hal tertentu. Kapan itu yang kita hasilkan ini dari TBS yang mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di channel Riset Sawit, sahabat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita untuk station sterilizer, sama seperti yang kita pernah bahas di video sebelumnya. Jadi nanti rekan-rekan bisa melihat video sebelumnya itu di link deskripsi video terkait dengan sterilizer, di mana video sebelumnya itu kita membahas tentang fungsi dan juga tujuan dari adanya stasiun sterilizer di pabrik minyak kelapa sawit. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tentang sterilizer juga, tetapi kita akan membahas tentang material balance yang ada di sterilizer. Bersama Pak Lesi. Assalamualaikum Pak Lesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan video kita yang lalu, kita kemarin sudah coba bahas tentang fungsi dan juga membahas tentang tujuan dari sistem perebusan. Nah, sekarang kita membahas tentang material balance. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui, material balance sendiri itu kan merupakan arus materi yang masuk dalam sistem atau proses yang ada di dalam satu industri, di mana antara yang masuk sama yang dihasilkan atau outputnya itu sama. Nah, kalau di industri sawit, khususnya di sterilizer itu sendiri, apa yang terjadi, balance yang terjadi di sterilizer? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Azhar. Kita bahas material balance. Sebenarnya mungkin di stasiun sterilizer ini yang perlu kita pertanyaan muncul pentingnya itu sebenarnya apa sih material balance-nya gitu. Oke. Penting nggak sebenarnya material balance di sini? Nah, seluruh yang terkait dengan proses produksi, yang terkait dengan manufacturing, material balance penting. Kenapa material balance penting? Kita mau memastikan bahwasanya material yang kita olah itu bisa seefektif mungkin hasilnya. Sehingga material balance ini penting. Nah, apa yang terjadi di stasiun sterilizer atau stasiun perebusan di pabrik kelapa sawit? Di stasiun sterilizer pabrik kelapa sawit itu akan kita olah bahan bakunya, sehingga pada saat diolah nanti sedikit yang berkurang. Kita mau efektif posisinya, kita mau efektivitas. Artinya apa? Nanti ada tandan buah segar sebagai bahan baku, itu nanti akan kita rebus di dalam rebusan, sehingga nanti yang muncul adalah tandan buah rebus. Setelah dari dalam perebusan. Nah, perebusan ini nanti kita sebutnya sistem. Jadi material balance itu adalah alurnya tadi dari sebelumnya, ya, itu masuk ke dalam satu sistem, ada perlakuan di dalam sistem, proses, keluar dari sistem, ini kita mau nanti yang masuk sama yang keluar itu nanti harus sama. Apa yang sama? Apapun yang terjadi di dalam sistem, apapun yang masuk itu harus sama dengan yang keluar. Artinya apa? Kalau di rebusan itu kan nanti yang masuk ada tandan buah segar. Untuk ngerebusnya kan nggak bisa hanya di dalam sistem ini saja. Ada dong di input yang lain untuk ngerebusnya. Dalam hal ini nanti steam. Jadi nanti totalan yang masuk itu adalah totalan yang keluar. Itu kita sebut dengan balance. Oke. Jadi kalau di sterilizer sendiri kan tadi dikatakan bahan bakunya TBS. Tandan buah segar. TBS atau tandan buah segar dimasukkan dalam sterilizer. Dalam tabung rebusan. Direbus, kemudian menjadi TBR. Tandan buah rebus. Ya. Bahan baku TBS menjadi TBR. Nah, itu kan salah satu bahan bakunya. Dalam istilahnya di dalam material balance ini, apakah bahan penolong atau bahan penunjang selain bahan baku itu dihitung? Dihitung. Jadi semua bahan baku, bahan penunjang, bahan pendukung, bahan apapun itu semuanya dihitung. Semua bahan-bahan ini kita sebutnya material. Selama dia masuk dalam proses, masuk di dalam sistem harus terhitung. Ini namanya material. Materialnya yang masuk di sini harus sama dengan material nanti yang akan keluar. Sehingga nanti totalannya yang masuk sama yang keluar harus sama. Oke. Jadi berarti kan kalau di sterilizer sendiri kan selain TBS ada lagi material lain. Ada material lain. Dalam hal ini dia inputnya tadi steam. Karena untuk proses perebusannya menggunakan steam. Jadi ada TBS, ada uap, steam posisinya. Nah, nanti yang keluar posisinya itu kan ada juga materialnya. Udara masuk nggak? Udara karena di dalamnya situ, di dalam tabung tadi ada udaranya. Udara itu nanti bereaksi atau berhubungan dengan steam yang masuk. Posisinya. Nanti dia bisa jadi udara panas, bisa jadi nanti udara panasnya kondensasi, membentuk cairan. Berubah fase. Posisinya berubah fase kita sebutnya. Jadi nanti masuk materialnya karena bereaksi di dalam, bisa uap yang di dalam ini ikut makin panas, atau posisinya steamnya itu berubah jadi makin dingin.
perubahan fase ini kan nanti ada yang menguap dan ada yang mengkondensasi, Mencair ya. mencair posisinya. Berarti tadi ada uap, ada TBS, uap. TBS sama steam uap. Steam atau uap. Itu yang masuk. Itu yang masuk ya. Yang masuk. Nah, bagaimana dengan yang keluar? Yang keluar itu nanti ada tandan buah rebus. Ya. Ya, implementasi dari tandan buah segar tadi ini, tandan buah rebus. Kemudian nanti steam yang tadi kita masuk itu juga kita keluarkan. Selesai proses di dalam sistem. Kita keluarkan. Bentuknya apa? Steam. Nah, ada satu fase yang muncul. Yang tadi tidak ada kita input, tapi dia muncul. Kenapa? Terjadi di sana perpindahan panas, termodinamika hukumnya kalau di keilmuan engineering posisinya. Panas dari yang tinggi masuk ke tempat yang rendah, itu nanti akan terjadi penurunan temperatur. Penurunan temperatur ini yang menyebabkan terjadinya kondensasi. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Kondensasi inilah yang membentuk nanti kondensat. Dalam bentuk hal ini fasenya cair. Muncul fase baru. Kalau yang tadi fasenya padat dan uap, keluarnya muncul fase baru. Padat keluar, uap keluar, cair keluar. Nambah satu ya? Nambah satu fase. Berarti kalau tadi ibaratnya bahan bakunya itu hanya padat dan uap. Uap, keluarnya padat, uap, dan cair. Jadi kita tidak memasukkan... Nggak ada masukkan unsur cair, fase cair di dalamnya. Tapi keluar proses yang terjadi di dalam sistem. Nah, yang disebut dengan balance di material ini, tadi material di sini 2 fase, di sini 3 fase, inputnya 2 fase, outputnya 3 fase. Material yang ada di input dan di output secara total ini harus sama. Nilainya harus sama. Supaya apa? Supaya balance. Makanya namanya material balance. Baik. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya hampir sama dengan formula atau rumus yang ada di matematika, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Persamaan. Yang ada di sebelah kiri sama dengan yang ada di sebelah kanan sama dengan, itu nilainya harus sama. Walaupun formula atau rumusnya berbeda bentuknya, tetapi nilainya sama. Dan antara kiri dan kanan ini ada keterkaitan. Jadi sama dengan itu bukan tidak tanpa tiba-tiba muncul ya, tanpa keterkaitan ya. Jadi tetap ada. Jadi sama seperti kalau berarti kan sama seperti kita makan ya. Benar. Kita makan, kita minum, ada yang jadi feses, ada yang jadi urin, ada yang jadi energi, ada yang jadi massa otot gitu, macam-macam. Ada yang jadi lemak dan lain sebagainya. Jadi itu adalah material balance atau output yang dihasilkan berdasarkan input yang masuk. Artinya kan kalau kita melihat istilah seperti itu, material yang masuk bagus, hasilnya pasti akan bagus. Harus bagus. Gitu, ya kan? Tapi kan kalau yang masuk bagus, yang keluar tidak bagus, potensinya ada kan berarti? Ada, potensi itu ada. Nah, itu potensi seperti itu muncul bila? Potensi itu muncul bila sistemnya terganggu. Sistem terganggu. Maksudnya sistem terganggu gini, misalnya kita kalau mau merebus, dibuat temperatur tertentu, dalam hari ini di sterilizer itu temperatur tertinggi itu 3 bar, 143 derajat Celcius. Ternyata temperaturnya nggak sampai. Pada saat temperaturnya nggak sampai, posisinya, artinya kan temperaturnya yang tadinya harus 143 hanya misalnya 130 misalnya, atau 125. Pada saat 125 ini, dia akan mengurangi kondensasi yang terjadi. Kalau 140 kondensasinya lebih banyak dong. Kalau dia cuma 125 lebih sedikit dong. Pada saat sedikit fase cairnya makin sedikit. Pada saat fase cair makin sedikit kan ada cairan yang masih terkandung di dalam TBR yang nggak sempat mencair. Yang nggak sempat cair, nggak sempat terevaporasi misalnya. Nggak sempat cair atau nggak sempat menguap. Nah, ini kan nanti mengganggu ke proses selanjutnya. Karena yang kita bahas nanti itu di pengolahan, di manufacturing pabrik kelapa sawit itu adalah massa yang kita olah, massa yang kita proses, massanya yang kita butuh massanya, gitu. Itu yang kita proses. Nah itu nanti mengganggu. Posisinya jadi kalau bahan baku bagus, proses bagus, outputnya bagus, pasti bagus. Kalau bahan baku bagus, outputnya jelek, berarti sistem kemungkinan jadi sistem. Prosesnya atau dibalik. Sistemnya bagus, inputnya jelek. Ya itu kalau inputnya jelek. Ya, gitu kan? Kalau inputnya bagus, sistemnya bagus, hasil udah pasti bagus dong. Kalau inputnya bagus, sistemnya jelek, outputnya bisa jadi jelek. Kalau inputnya jelek, sistemnya bagus, itu juga kemungkinan outputnya jelek. Nah, sebenarnya pertanyaan saya, ini sistem bagus nih. Sistem bagus. Input jelek, output jelek. Sebenarnya jelek, ini kan sebenarnya tidak kita bilang jelek juga. Maksudnya jelek itu posisinya yang tadi, masanya yang kita harapkan A untuk diproses, nggak sampai A, atau lebih dari A. Maksud saya gini Pak Lek, kalau inputnya bermasalah atau jelek, prosesnya bagus, artinya output yang dihasilkan ini adalah output yang paling maksimal, yang paling efisien. Walaupun secara standar misalnya di pabrik, di bawah standar. Tetapi dalam prosesnya ini sebenarnya adalah yang paling maksimal dihasilkan. Sistemnya bagus. Karena sistemnya bagus. Gitu ya. Artinya gitu. Tapi tidak mungkin kalau inputnya jelek, sistemnya bagus, hasilnya outputnya bagus. itu jadi seperti standar pabrik lah. Nggak mungkin ya. Artinya itulah esensi dari material balance di pabrik ya, di pabrik kelapa sawit. Ada lagi kira-kira? Hitung-hitungan.
Hitung-hitung persen Hitung-hitungan, ini ya, hitung-hitungan persentasenya ya? dong Oke. posisinya. Sebenarnya kita butuh apa sih dari material balance ini? Iya. Material balance ini kita butuhnya itu hitung-hitungan. Sehingga Mhm. nanti semua material itu kita hitung. Kita hitung. Nah, karena pabrik kelapa sawit itu punya kapasitas yang berbeda-beda Mhm. dan TBS yang diolah itu berbeda-beda, Mhm. makanya nanti kita nggak menggunakan angka pastinya di sana. Kita menggunakannya persentase. Persentase ya. Persentase. Nilai. Supaya apa? Semua bisa dipakai. Mau di mana aja pun bisa dipakai. Kalau kita pakai persentase, semuanya bisa dipakai. Iya. Posisinya. Jadi kita masuk persentase. Nah, tandan buah segar nanti kita hitung persentase, tandan buah rebus nanti kita hitung persentase. Sehingga nanti kita tahu sebenarnya sistem kita ini bagus nggak sih? Hmm. Atau malahan posisinya dari yang ada ini bisa nggak kita buat lebih efektif lagi? Nah ini kita pakainya persentase. Berapa persen nanti tandan buah segar yang masuk? Berapa persen steam yang masuk? Ini totalannya, totalan input itu kita hitungnya 100%. Oke, Totalan input totalnya ya. 100%. Nanti ada ke dalam sistem ya. Keluar dari sistem nanti ada tandan buah rebus, ada Air, steam, steam, ada kondensat, air, cair posisinya. Totalan ini juga harus 100%. 100%. Ya. Sehingga kalau masuknya 100, keluarnya 100, balance Balance. secara material. Nah, sekarang gini. Tadi kan di input TBS sama steam. Ya. Itu di total 100%. 100%. 100%. Nah, dari dua item ini yang digunakan sebagai inputan yang akan masuk dalam proses ini, berapa nilai presentasi dari TBS dan steamnya? Oke. Gambarannya begini, kita hanya konsen sebenarnya karena di pengolahan, kita konsen di TBS-nya. Oke. Jadi nanti posisinya walaupun totalannya 100%, tapi kita anggap nanti ini TBS-nya dulu yang masuk ke dalam rebusan itu 100% TBS. Oke. 100% TBS, terjadi evaporasi dan kondensasi, keluarlah TBR. Nah, berapa yang kita harapkan dari 100% TBR ini, TBS ini menjadi TBR? Kita butuh 90% TBR dari 100% TBS. Setelah diproses, TBR-nya ini harus 90% 90% dari tandan buah segarnya. 100%-nya tadi. Kenapa? Karena di 10% itu nanti ada posisinya evaporasi. Jadi yang posisinya nanti tandan buah segar tadi karena kita panaskan, yang tadi posisinya dia masih kondisi normal, dia nanti menciut. Kenapa menciut? Sebagian airnya keluar, sebagian udara-udara yang ada di dalamnya nguap. Iya. Evaporasi dan kondensasi. Kita maunya berapa angkanya di sana? Maksimal di 10%. Posisi itu. Di atas itu nggak efektif posisinya. Makin sedikit yang kita olah, makin sedikit dapatnya. Iya. Nggak efektif posisinya. Kita angkanya di 10%. Jadi nanti keluaran itu 90%, berkisar di 90%. Ya. Posisi. 90% TBR. Iya. 10%-nya itu kondensat sama uap. Evaporasi. Ya. 100% TBR. 100% steam harus 100% keluar. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya sebenarnya. Steam masuk 100%. Sementara di dalam output yang ada di TBR ini, tadi 10% itu kan steam evaporasi. Plus ya, evaporasi plus kondensat. kondensat. Nah, untuk memastikan nilai yang sama antara yang masuk steamnya ini sama yang terevaporasi dan terkondensat ini, nah ini bagaimana ini? Kondisinya kalau misalnya ditanya persentase sebenarnya posisinya, kita nggak pasang alat untuk alat ukur. Itu problemnya. Kita nggak pasang alat ukur. Jadi posisinya indikator kita bahwasanya steam itu harus 100% keluar, itu kondisi rebusannya kita buka. Oh. Hanya kita buka. Gitu ya. Artinya apa? Semua steam udah nggak ada lagi. Air udah keluar semua. Posisinya. Kita hanya bisa memastikan bahwasanya tandan buah segar tadi berbeda selisih. Terjadi selisih antara tandan buah segar dengan tandan buah rebus. Hanya itu. 90%. Jadi posisinya terjadi penurunan 10%. Ya, penurunan masanya 10% ya. Iya. Sehingga yang lainnya yang tadi masuk steam keluar semua. Baik. Oh ya, jadi karena sebenarnya kan di pabrik itu kan orientasi TBR-nya. TBR-nya karena yang akan kita olah ini gitu. Steam sama yang lainnya kita sebenarnya nggak perlu. Itu tidak nggak kita hitung. Dikesampingkan ya. Karena nggak kita masukkan di dalam proses. Nah, kalau misalnya kita masukkan di dalam proses harus kita ukur. Baik. Posisi itu. Artinya kalau nilai TBR-nya itu di bawah 90%, atau di atas 90%. Kalau di atas 90% berarti proses di sistemnya ini mungkin kurang baik nih. Bagus. Harusnya dia nguap, nggak nguap, atau harusnya dia berkurang, nggak berkurang nih. Kurang bagus nih di sistem. Tapi kalau di bawahnya mungkin di sini over. Over itu kelebihan tuh. Jadi ada kelebihan massa atau kekurangan massa. Prosesnya di sistemnya. Oke. Terlalu lama dimasak sama terlalu sebentar dimasak. Nah, itu selisihnya yang terjadi. Jadi kalau lebih besar atau lebih kecil dari 90% tadi. Ya. Baik. Posisinya di sana. Itu jadi sudah didapat nilainya. Berarti 90% dari 100%. Artinya nanti kan di lingkup sterilizer itu sendiri 90% yang dihasilkan TBR ini kan nanti kan dibawa ke stasiun selanjutnya. Ini dianggap 100% lagi atau maksud saya di inputan di stasiun selanjutnya itu. Nah, kalau kita menghitung, makanya tadi saya bilangin, material balance itu bukan hanya di stasiun sterilizer. Material balance itu kita ngitungnya satu pabrik.
Sehingga kalau kita mau hitung satu pabrik, 100% tandan buah segar ini adalah 100% tandan buah segar, 100% bahan olah pabrik. Keluarannya di masing-masing sistem, nah itu nanti persentase. Bisa nggak kita pakai tandan buah segarnya itu 100% untuk di stasiun selanjutnya? Ya bisa. Iya. Tapi nanti 100% di sini, itu nanti terhadap 100% yang keluar di sana. Nah, itu nanti ya untuk stasiun selanjutnya. Untuk stasiun selanjutnya, ya. posisinya. Tapi kalau masih material balan di pabrik kelapa sawit itu, 100% itu adalah tandan buah segarnya. Karena ini yang diolah. Berarti CPO atau minyak sawit ataupun PKO itu ada di 90% ini ya. Ada di 90% ini. Belum dimaksimalkan. Belum dikeluarkan semua. Dikeluarkan ya. Iya, belum ada di sini. Jadi itu yang akan dijadikan CPO sama palm kernel. PKO-nya ya. Palm kernel. Baik. Kemarin apa ya? Saya bahas tentang. Nah, sebenarnya ngitung-ngitungnya seperti apa sih? Bisa nggak dilakukan percobaannya? Nah, kalau di pabrik itu kita lakukan percobaannya itu posisinya, kita nggak mewakili semua yang kita olah dalam rebusan, repot. Kan nggak mungkin semua TBS yang ada dalam rebusan itu kita timbang semuanya gitu. Satu rebusan, kita sampling. Cara efektifnya adalah kita sampling. Samplingnya itu nanti merupakan keluarannya persentase. Persentase itu bisa kita hitung untuk keseluruhan kegiatan posisinya. Tandan buah segarnya kita ambil satu, yang sesuai dengan kriteria kita ambil satu, kemudian nanti kita timbang, tandan buah segarnya kita timbang, kita masukkan ke dalam rebusan, kita tandain, kita masukkan ke dalam rebusan, direbus, keluar dari rebusan kita timbang kembali. Inilah proses terjadi selisihnya. Selisih inilah menjadi catatan kita. Dilakukan rutin nggak di pabrik? Ya enggak, posisinya. Biasanya ini kita lakukan untuk hal-hal tertentu. Kapan itu hal-hal tertentu? Pertama, supplier baru. Yang masuk ke pabrik baru. Atau kalau kebun inti, kita untuk melihat performance dari lahannya. Lahan di wilayah itu, performanya berapa? Itu kita lihat tuh, posisinya. Kita lihat dari sana. Prosesnya nanti kita sebut di pabrik kelapa sawit itu, analisa oil content. Karena target kita tadi produknya adalah minyaknya, jadi yang kita ukur itu nanti minyaknya kita dapat berapa dengan TBS yang berapa. Itu oil content prosesnya. Nah, penanggung jawabnya siapa? Untuk hal ini penanggung jawabnya adalah asisten proses, asisten laboratorium. Berkoordinasi dengan asisten proses, karena nanti akan direbus di penanggung jawabnya di asisten proses di sterilizer. Berarti tidak tiap saat dilakukan ya untuk mengetahui nilai dari itunya. Ya. Gambarannya kenapa tidak siap saat? Maksudnya begini. Kalau misalnya dia punya kebun inti, kebun inti ini kan sudah tahu nih perlakuan yang dilakukan terhadap kebunnya. Walaupun beda blok itu satu blok itu 30 hektar misalnya, beda blok, tapi perlakuan itu mirip. Mirip itu maksudnya begini, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5. Karena ini posisinya satu hamparan, hampir dipastikan, saya bilang hampir dipastikan, itu sumber tanahnya mirip. Misalnya tanah mineral semua nih, karena satu hamparan. Akan berbeda kalau dengan kebun masyarakat. Lahannya sudah berbeda-beda nih. Ditambah lagi bibitnya bisa berbeda-beda. Tapi kalau di kebun inti, ini udah langsung bisa kita sebutnya homogen, seragam posisinya. Tapi kalau di masyarakat heterogen. Makanya kenapa yang punya masyarakat itu harus kita analisa. Itu tujuannya. Untuk memastikan bahwasanya minyak yang kita hasilkan ini dari TBS yang mana sih? Begitu. Oh, jadi kita bisa tahu. Jadi ini bisa kita pahami ya, bisa kita tahu bahwa ternyata minyak yang dihasilkan ini kebun masyarakat. Iya. Minyak yang kita hasilkan kebun inti. Gitu ya. Nah, itulah pentingnya material balance di sana. Dan itu mempengaruhi harga. Mempengaruhi. Sedikit yang kita olah sama banyak yang kita olah, ini kan mempengaruhi rupiahnya. Gitu. Pada akhirnya. Di totalannya mempengaruhi di harga. Baik. Jadi untuk menjaga kesehatan prosesnya itu berarti itu di maintenance. Maintenance. Jadi ibaratnya kalau performa dari prosesnya itu baik, itu akan menghasilkan material balance yang baik juga. Sehingga itu harus dijaga di maintenance. Gambaran kita kalau di rumah itu, panci, kalau istri masak di rumah, panci, mak kita istri masak di rumah, pancinya bagus, posisinya pancinya bagus, bahan masakannya segar, ini nanti masakannya enak dan segar. Gambarannya begitu nih. Ya. Jadi kalau pancinya nanti nggak bagus, bahan bakunya nanti ini segar, bisa jadi nanti masakannya kurang lezat. Masuknya ya, maksudnya bahan bakunya kurang segar ya. Masakannya enak, tapi kurang segar. Masakannya enak, tapi kurang segar. Atau posisinya bahan bakunya kurang segar, pancinya bagus, masakannya tadi ya udah saya sampaikan, masakannya enak kurang segar. Ini berarti yang penanggung jawab kenapa bisa enak tapi kurang segar itu kan tergantung koki. Kokinya dong. Nanti posisinya ada juga yang bahannya kurang segar, masakannya nggak enak, nggak segar lagi. Koki dong. Posisinya. Nah, kokinya ini itu orang pabrik. Orang yang ada di pabrik. Dia bisa menganalisis dan mengetahui ini
mesin ini bermasalah atau tidak, Ya. perlu di maintenance atau tidak, diperbaiki atau tidak dan lain sebagainya. Oh, kenapa ya kok pancinya bisa bisa menghasilkan kurang seger ya? Oh, ternyata memang panas pancinya kurang. Kok bisa panas pancinya kurang? Ternyata di bawah pancinya itu udah tebel Keraknya, lapisan keraknya ya, itu, sehingga sarannya, nggak panas ya, hasilnya. ya, kurang Oh, maksimal ya, itu sistem ya itu kurang posisinya. maksimal. Baik baik. Gambarannya Jadi begitu. itu material balance ya. Jadi Material balance. sebenarnya kan untuk material balance sendiri kan eh ya ini ya karena terkadang ketidak jadi gini, kalau ibaratnya saya misalnya, yang penting makan. Iya. Yang penting makan bisa beraktivitasnya. Ternyata itu akan mempengaruhi kalau kita tahu sendiri misalnya Ade dia harus mengkonsumsi 30 butir Ya, telur tiap benar. hari Karena untuk dia butuh proteinnya. dia butuh proteinnya. Sehingga apa yang dia konsumsi itu membentuk orientasi yang dia inginkan pada Ya. akhirnya. Jadi itu tidak bisa dipandang remeh ternyata ya di pabrik seperti itu. Jadi yang penting buah ini kan nanti jadi minyak juga. Ini kan jadi ternyata minyak yang dihasilkan itu juga berbeda. Akan berbeda, itu nanti kita sebutnya mutu. Gitu ya. Mutunya nanti akan berbeda. Jadi Nah, mutu itu yang mempengaruhi harga jual. Harga jual. Jadi gini, maksud saya gini. Kalau kemarin kita bahas masyarakat itu harus Mengirimkan mengirim buah tandan matang, buah segar buah dengan segar kriteria matang. dengan kriteria Ya. matang. Ternyata tandan buah segar dengan kriteria matang itu tidak berhenti sampai di situ saja untuk Enggak, menghasilkan minyak yang berkualitas. iya. Harus jenis jenis tanamannya, jenis Klonnya kita sebut ya. klonnya, jenisnya, Bibitnya itu mempengaruhi. pada akhirnya. Setelah bibitnya mempengaruhi posisinya, kalau dikelola dengan baik di pabriknya, mutunya bagus. Oke, berarti itu ya. Saling berkelanjutan, berkesinambungan. Tidak terlepas satu unit dengan yang lain. Baik. Jadi kalau sampai di sini kita juga bisa mudah-mudahan ini tercerahkan buat rekan-rekan sekalian bahwa ternyata tidak hanya matang atau TBS matang dikirim ke pabrik itu sudah bagus. Ya. Tetapi kalau TBS matang plus klonnya bagus atau bibitnya bagus itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi itu edukasi buat teman-teman, buat masyarakat, buat pemirsa semuanya. Kelihatannya itu saja yang perlu kita bahas hari ini. Untuk material balance Untuk itu material saja. balance itu aja. Nanti nextnya kita akan bahas lagi mungkin dengan apa namanya preventif ya, maintenance ya, untuk keselamatan maintenance dan lain sebagainya itu nanti akan kita bahas. Jadi demikian, makasih Pak Alexi untuk informasinya, berbagi sharing kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan video kita bermanfaat dan kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.